Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fingiawan. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Widya Gama Malang. Di sini saya akan membuat tutorial logika fasi dengan MATLAB. Saya mengambil contoh studi kasus dari jurnal yang berjudul Analisis Fusi Logik Menentukan Pemilihan Motor Honda dengan Metode Mamdani. Oke, langsung saja kita buka MATLAB. Sambil menunggu kita buka artikel. Nah, di artikel ini terdapat variabel input dan output. Variabel input terdiri dari 3 indikator, yakni harga beli, stok, dan minat pasar. Sedangkan variabel output terdiri dari 1 indikator, yaitu rekomendasi. Nah, dalam membuat programnya, pertama kali pada command window MATLAB kita ketikkan fasi untuk running program fasi. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menambahkan jumlah input sesuai yang kita inginkan, kita tinggal masuk ke edit, add variable input, kita tambahkan lagi. Selanjutnya, untuk nama dari variabel input pertama bisa kita ganti sesuai yang ada di artikel. Untuk variabel pertama, dapat kita ganti harga beli. Untuk variabel kedua, variabel input yang kedua yaitu stok, dan yang ketiga minat pasar. Selanjutnya, untuk indikator variabel output dapat kita ganti juga dengan nama rekomendasi. Pada variabel harga beli, kita juga dapat mengganti fungsi keanggotaan. Kita tinggal klik pada harga beli. Nah, di sini ada MF1, MF2, dan MF3. Untuk fungsi keanggotaan MF1 dapat kita ganti namanya juga. Fungsi keanggotaan 1 kita ganti murah. Pada MF2 kita ganti sedang. Dan pada MF3 kita ganti mahal. Berikutnya, untuk indikator stok, untuk fungsi keanggotaan MF1 sampai MF3 juga kita ganti sedikit. MF2 banyak, MF3 MF2 ini sedang. MF3 banyak. Pada minat pasar juga kita ganti MF1 rendah, MF2 sedang, dan MF3 tinggi. Dan sekarang kita ganti fungsi keanggotaan dari output, yakni rekomendasi, yang hanya terdiri dari 2 fungsi keanggotaan. Di sini kita dapat menghapus fungsi keanggotaan
Jadi sangat mudah kita dapat mengganti sesuai yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, kita pilih jumlahnya ini 2. Oke. Nah, untuk MM1 kita ganti tidak beli, dan MF2 langkah selanjutnya kita mengganti nilai range sesuai data yang ada pada artikel. Untuk harga beli range-nya 0 sampai 25. Dan sekalian kita ganti dari nilai dari param atau parameternya. Untuk murah nilai paramnya 0 0 5 1 0. Untuk sedang 8 13 dan 18. Untuk mahal 16 21 25 25. Oke, selanjutnya pada indikator stok kita juga mengganti nilai range dan paramnya. Range-nya 0 sampai 40, dan untuk nilai paramnya untuk sedikit kita ganti juga. Untuk sedikit 0 0 10 15. Untuk sedang 13 20 dan 27. Dan untuk yang banyak 25 33 40 40. Selanjutnya untuk indikator minat pasar range-nya sama juga 0 sampai 40. Kita ganti nilai paramnya 0 0 10 15. Untuk sedang 00 13 20 27. Untuk tinggi 25 33 40 40. Selanjutnya untuk variabel yang output kita ganti juga nilai range dan paramnya 0, range-nya 0 sampai 100.
nilai paramnya 50, 75, 100, dan 100. Untuk tidak beli, nol nol 25 55. Kita cross check lagi apakah masih ada yang keliru atau belum terganti. Sedikit stop. Sudah semua. Langkah selanjutnya adalah kita membuat rules. Rulesnya di sini ada beberapa rules. Sesuai dengan metode Mamdani yang digunakan. Untuk rule yang pertama, rule yang pertama, murah sedikit rendah, maka rekomendasi tidak beli. Kita tambahkan rule. Untuk rule yang kedua, murah sedikit sedang, rekomendasi beli. Kita tambahkan. Rule yang ketiga, murah sedikit tinggi, rekomendasi beli. Kita tambahkan. Rule selanjutnya, murah sedang rendah, rekomendasi tidak beli. Rule yang kelima, murah sedang, rekomendasi beli. Rule yang keenam, murah sedang tinggi, rekomendasi beli. Rule yang ketujuh, murah banyak rendah, rekomendasi tidak beli. Rule yang ke-8, murah banyak sedang, rekomendasi tidak beli. Yang ke-9, murah banyak tinggi, rekomendasi beli. Rule yang ke-10, sedang sedikit rendah, rekomendasi tidak beli. Ke-11, sedang, rekomendasi beli. Ke-12, sedang sedikit tinggi, rekomendasi beli. Ke-13, sebentar. Terakhir ke-12, sedang sedikit tinggi. Selanjutnya yang ke-13, sedang rendah, rekomendasi tidak beli. Selanjutnya ke-14,
sedang, rekomendasi tidak beli. Ke-15 sedang, tinggi, rekomendasi beli. 16 sedang, banyak, rendah, rekomendasi beli. Berikutnya sedang, banyak, sedang, rekomendasi tidak beli. Oh, sebentar, ini rekomendasi tidak beli ini. Sedang, tinggi. Sedang, tinggi, rekomendasi beli, benar. Sedang, banyak, rendah, rekomendasi tidak beli ini. Selanjutnya ke 17 sedang, banyak, sedang, rekomendasi tidak beli. Oke, berikutnya di sini rule-nya sangat banyak, harus teliti biar tidak keliru. Berikutnya sedang, banyak, tinggi, rekomendasi beli. Rule ke-19 mahal, sedikit, rendah, tidak beli. Mahal, sedikit, rendah, rekomendasi tidak beli. Ke-20 mahal, sedikit, sedang, rekomendasi beli. Ke-21 mahal, sedikit, tinggi, rekomendasi beli. Berikutnya mahal, sedang, rendah, rekomendasi tidak beli. Selanjutnya mahal, sedang, mahal, sedang, selanjutnya mahal, sedang, sedang, rekomendasi tidak beli. Selanjutnya mahal, sedang, tinggi, rekomendasi beli. Selanjutnya mahal, banyak, rendah, rekomendasi tidak beli. Rule ke-26 mahal, banyak, sedang, rekomendasi tidak beli. Dan yang rule ke-27 mahal, banyak, tinggi, rekomendasi beli. Apabila semua rule sudah kita masukkan, kita tinggal melihat rules atau kita yang akan kita running di program. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Harga beli 12,5 dalam satuan juta, stok 20, minat pasar 20, maka rekomendasi 21,2% dalam satuan persen atau tidak beli.
Berikutnya tinggal kita bandingkan dengan hasil hitung manual pada artikel ini. Kita ambil contoh, misal harga beli dari motor Beat 11,8, stok 37. Hasil hitung manual menunjukkan 24,04. Apabila kita coba menggunakan MATLAB, harga beli 11,8, stok 37, pasar 23. Maka rekomendasinya 23,6 atau tidak beli. Nah, hasil MATLAB menunjukkan 23,6, sedangkan hasil hitung manual 24,09. Jadi di sini mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.